Nah, kelebihan dari ini juga ini bisa disepraikan dengan seperti penyepreian hama padi seperti itu. Sehingga padinya itu bisa subur sekali, ya. Terus kemudian selama 6 hari ketika sudah di Hello guys, welcome back again to my channel in Taniho 100. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menanggulangi rumput-rumput yang sulit yang kita kendalikan di area persawahan kita ya. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menanggulangi, cara membasmi rumput ya yang bandel yang tumbuh di area persawahan kita. Kenapa ini penting? Karena memang kalau area persawahan kita yang kita tanami padi kita itu banyak ditumbuhi oleh rumput, maka biasanya untuk pertumbuhan dari padi itu tidak berjalan dengan normal, dengan maksimal. Biasanya kalau kita tebari pupuk, itu yang menyerap nutrisi pupuk itu bukan hanya padi kita, itu banyak kan yang diserap itu, yang menyerap itu adalah rumput ya. Apalagi saat ini itu banyak ya rumput yang sangat bandel yang tidak bisa dibasmi dengan pembeku-pembeku biasa. Herbisida biasa itu tidak bisa ya. Seperti rumput putihan, kemudian eh, bonggol abang, bonggol merah itu, kemudian tekian. Itu kadang-kadang kalau kita sudah kasih pembeku biasa itu tidak mati ya teman-teman. Dan ketika kita tebari pupuk maka itu tambah lebih subur sehingga itu dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padi kita. Akibatnya tanaman padi kita itu anakannya juga tidak bisa maksimal ya. Kalau anakannya tidak bisa maksimal tentu itu akan merugikan petani ya, akan merugikan kita. Biasanya anakan itu bisa mencapai 50 batang per rumpun, itu karena banyak rumputnya, itu biasanya tidak mencapai 50 batang per rumpun ya. Itu hanya mencapai sekitar 30, kemudian 25. Kan sangat sangat sayang banget ya, itu hampir separuh ya. Bayangkan kalau 1 hektar itu biasanya kalau bisa maksimal itu 50 batang per rumpun dan itu hanya 25. Artinya hanya 25 batang per rumpun. Jadi separuh sendiri ya, teman-teman. Biasanya kalau hasilnya padi kita itu 50 karung per hektarnya, kalau tidak ada rumputnya itu bisa mencapai 100 karung kan? Karena dilihat dari jumlah batangnya tadi. Itu karena memang kendalanya itu adalah dari herbisida, dari rumput itu sendiri ya. Lalu bagaimana seorang petani juga harus cerdas supaya lahan sawahnya itu tidak ditumbuhi oleh rumput sehingga pertumbuhan dari tanaman padi kita itu dapat berjalan dengan maksimal ya, sehingga bisa mencapai 50 batang per rumpun. Nah, saat ini saya akan memperkenalkan ya teman-teman ya. Saya akan memperkenalkan Council. Council ini adalah herbisida pratumbuh dan purnatumbuh ya. Ini bahan aktifnya itu Tria Farm One, kemudian T-Furil Triwan. Itu T-Furil Triwan itu 200 gram per liter dan Tria Farm One itu 100 gram per liter. Jadi seperti itu. Ya. Jadi saya akan kasih tahu, ini memang harganya sangat mahal. Tapi kalau kita hitung-hitung dibandingkan penyiangan atau matun atau menggunakan herbisida yang lain, ini lebih efektif dan lebih ekonomis. Ini 100 mili ini dapat kita gunakan untuk setengah hektar ya. Jadi 1 hektarnya itu harusnya 200 mili, 2 botol ini. Nah, kelebihan dari ini juga ini bisa disepraikan dengan seperti
penyepreian hama padi seperti itu. Sehingga padinya itu bisa subur sekali. Ya. Terus kemudian selama 6 hari ketika sudah dispray dengan herbisida kancil ini, jangan lalu dibuang ya. Airnya itu jangan dibuang. Kalau bisa macak-macak saja dan itu dibiarkan selama minimal 3 hari. Kalau bisa ya lebih dari itu, 6 hari. Ya, sehingga kancil ini dapat bekerja secara maksimal ya. Triafarm 1 100 gram per liter dan Tefuril 3 itu 200 gram per liter ini dapat berjalan dengan baik. Nih guys, saya kasih tahu ya. Oke guys, semoga bermanfaat ya. Dan teman-teman juga perlu saya sampaikan bahwa kancil ini dapat membasmi seluruh hama, seluruh rumput-rumputan seperti itu. Seperti krokot ya. Kita basmi dengan ini bisa. Karena krokot itu selain dengan kancil itu sulit-sulit sekali. Oke guys, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you next time.